terlihat di layarnya masing-masing? Ya Bu, terlihat. Sudah ya? Iya. Baik, saya mulai saja nanti jadi biar teman-temannya menyusul masuk. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, ya, hari ini kita akan masuk ke bab baru ya, namanya aljabar boolean. Jadi di awal dulu setelah UTS yang dipelajari adalah kombinatorial yang part 2, kemudian logika predikat, di dalamnya ada kuantor, dan hari ini kita akan masuk ke aljabar boolean. Baik, aljabar boolean di sini yang nama boolean itu diambil dari penemunya. Kemudian kenapa aljabar boolean ini mempelajari apa? Kenapa dibuat cabang khusus ya? Karena aljabar boolean ini adalah aljabar ya yang menjadi dasar perancangan dari rangkaian digital ya yang akan menjadi otak gitu ya dari komputer dan juga sistem elektronik digital lainnya. Kemudian aljabar boolean ini merupakan aljabar yang terdiri atas himpunan yang elemennya hanya ada 2, yaitu 0 dan 1, biner hanya 0 dan 1. Dan pada himpunan tersebut berlaku operasi hanya ada 3 operasi, yaitu operasi binary berupa kalian menyebutnya sebelumnya adalah disjungsi dan konjungsi ya, atau OR dan AND. Kemudian operasi unary yaitu komplement ya, atau bisa dikatakan sebagai negasi atau not gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hal yang baru sekali buat kalian ini. Aljabar boolean ini secara hukum-hukumnya hampir sama dengan himpunan terus dengan proposisi gitu ya. Jadi tinggal menyesuaikan, kalau di proposisi pakai true false ya, di sini 0 dan 1. Kemudian ada seperti halnya aljabar yang lainnya, aljabar himpunan, aljabar proposisi, di aljabar boolean ini juga berlaku hukum-hukum aljabar, diantaranya adalah komutatif ya. Komutatif ini pertukaran dan berlakunya pada disjungsi dan konjungsi. Kemudian asosiatif ini adalah memindahkan tanda kurung ya, untuk 3 operasi variabel dan 2 operator ya. Jadi dan operatornya sama. Kalau di sini disjungsi, maka kita akan bisa memindahkan tanda kurungnya dengan mengerjakan Y disjungsi Z terlebih dahulu. Dan ini juga berlaku untuk konjungsi. Itu asosiatif, sama ya. Kemudian distributif atau menyebarkan ya, di sini berhubungan dengan operasi yang tidak sama operatornya gitu ya. Yang satunya disjungsi atau OR, yang satunya konjungsi atau konjungsi kemudian disjungsi ya. Ini bisa dikerjakan dengan menyebarkan, yaitu X disjungsi Y, konjungsi X disjungsi Z. Oke. Itu distributif. Dan juga berlaku sebaliknya. Bisa dari kiri ke kanan, bisa juga kalau kita menemui bentuk yang di kanan diringkas ke ruas yang menjadi bentuk pada ruas sebelah kiri. Kemudian identitas, di mana satu variabel didisjungsikan dengan 0 ya, sama dengan variabel itu sendiri dikonjungsikan dengan satu variabel itu sendiri. Lalu komplement ya, suatu variabel didisjungsikan dengan komplementnya, hasilnya adalah 1, dikonjungsikan dengan komplementnya, hasilnya 0. Baik, mungkin sesuatu yang baru sedikit adalah dualitas. Ada prinsip dualitas pada aljabar boolean ini. Namanya mungkin baru, tetapi sebenarnya tidak sulit ya. Apa itu dualitas? Yaitu kita ada suatu ekspresi boolean ya, ekspresi boolean yang kita diminta mencari dualnya ya. Jadi dia akan membentuk formula yang lain, formula aljabar yang lain dalam bentuk lain, tetapi secara nilai validitasnya sama gitu ya. Bisa dijelaskan di slide setelahnya. Jadi begini, operasi disjungsi nantinya kita sebut sebagai join
operasi konjungsi nantinya kita sebut sebagai mid, sedangkan operasi ini ya, patik ini disebut komplement, sama dengan kalau di apa itu namanya? Kalau di himpunan sama komplement, kalau di proposisi namanya negasi, ya. Selain hukum-hukum yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya, di aljabar Boolean ini berlaku prinsip dualitas. Apa itu prinsip dualitas? Pada suatu formula aljabar Boolean yang valid, jika semua operator mid dan join dipertukarkan, dan pada saat yang bersamaan pula semua 0 dan 1 dipertukarkan, maka hasil dari pertukaran ini akan menjadi suatu formula yang valid pula. Jadi kita akan mencari dual dari formula aljabar Boolean dengan mengganti atau menukar tanda mid menjadi join, join menjadi mid. Dengan secara bersamaan kita akan mengganti, kalau ada 0 kita ganti menjadi 1, kalau 1 menjadi 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita punya formula X join 1 sama dengan 1 adalah valid ya, karena ya setelah kita tes menggunakan tabel kebenaran, 0 hanya satu variabel, jadi kita hanya punya dua kombinasi 0 dan 1, kemudian 1 itu selalu nilainya 1 ya, 0 joinkan dengan 1, hasilnya 1 di OR kan ya, sama join itu sama dengan OR, 1 sama dengan 1. Atau ketika X sama dengan 0 maupun X sama dengan 1, X join 1 atau X OR 1 itu sama dengan 1, ini selalu benar. Hasilnya memang selalu 1. Maka X disjungsi 1 atau X join 1 sama dengan 1 itu adalah valid. Apabila prinsip dualitas diterapkan pada formula X join 1 sama dengan 1, akan didapatkan tanda join kita ubah menjadi mid, dengan saat yang bersamaan 1 kita ubah menjadi 0, sehingga formulanya menjadi X mid 0 sama dengan 0. Lalu ini apakah valid? Kita tes menggunakan tabel kebenaran. Ternyata 0X kan kombinasinya hanya 0 dan 1, karena hanya satu variabel kita hanya punya dua kombinasi. Kemudian 0 nilainya selalu 0. 0 di midkan dengan 0 atau di n-kan dengan 0 sama dengan 0. 1 di n-kan dengan 0 sama dengan 0. Formula X apa ini namanya mid 0 pun adalah formula yang valid. Jadi ini valid, hasilnya kan selalu 0. Ini ya X mid 0 hasilnya 0. Nah, formula X mid 0 pun adalah formula yang valid pula, karena tabel di atas ya, karena dari tabel di atas terlihat untuk X sama dengan 0 maupun X sama dengan 1 menghasilkan X mid 0 sama dengan 0. Baik, jadi intinya dualitas itu, kalau biasanya soalnya kalian disuruh mencari dual dari suatu persamaan formula aljabar Boolean gitu ya. Maka apa yang dilakukan yaitu kalau menemui tanda disjungsi atau menemui join, ubah menjadi mid atau n. Begitu juga kalau kita menemui mid atau n, kita ubah menjadi join atau or. Begitu juga kalau di persamaan tersebut, di formula tersebut, di ekspresi tersebut ada 0, kita ubah menjadi 1. Kalau ada 1, kita ubah menjadi 0. Ya, seperti itu. Maka kalau kita tes memakai tabel kebenaran, hasilnya akan valid gitu ya. Baik, ini contoh dualitas yang lain mungkin bisa kalian baca. Di sini misalnya contohnya adalah hukum komutatif ya. Jika X disjungsi Y itu memang kan sama dengan, menurut hukum komutatif seperti itu ya, Y sama dengan disjungsi X sama dengan Y disjungsi X. Maka hukum komutatif dualnya tinggal kita ganti join ini menjadi mid, menjadi X join Y, X mid Y sama dengan Y mid X ya. Ini kalau di
tes pemakai tabel kebenaran pun benar. Ini juga benar atau valid gitu ya. Seperti itu. Begitu juga seterusnya. Kalian lihat hubungannya dengan dualnya hanya mengubah yang semula mid menjadi join, yang semula join menjadi mid. Jadi ini benar bahwa ini yang sebelah kiri ini sama dengan yang kanan. Begitu juga yang untuk dualnya yang sebelah kiri ini juga sama dengan yang kanan. Ya. Sama dengan itu yang disebut sebagai valid jika dibuktikan dengan tabel kebenaran. Itu dualitas. Ini lanjutan dari hukum aljabar boolean yang 1 sampai 5 tadi sudah disampaikan di awal. Lanjutannya ada beberapa, nanti bisa diamati sendiri ya. Pada dasarnya hampir sama dengan himpunan dan proposisi gitu ya. Jadi ada hukum idempoten ya, di mana suatu variabel didisjungsikan atau dijoinkan dengan variabel itu sendiri, hasilnya variabel tersebut ya. Kemudian hukum dominasi ya. Hukum dominasi ini X jika dijoinkan dengan 1 hasilnya 1, dimitkan dengan 0 hasilnya 0. Absorpsi, kemudian hukum involusi atau double complement, X komplement jika dikomplementkan lagi sama dengan kembali ke X. Hukum 0, 1, 0 kalau dikomplementkan itu sama dengan 1, 1 dikomplementkan sama dengan 0. Juga ada De Morgan ya, sama dengan di himpunan dan proposisi ada De Morgan. Begitu juga kemarin di predikat yang kuantor juga ada De Morgan gitu ya. X disjungsi Y dikomplementkan maka sama dengan X, atau X join Y komplement sama dengan X komplement mid Y komplement. Yang kedua X mid Y komplement sama dengan X komplement join Y komplement ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi masih mendengarkan kan? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Suara saya nggak bikin tidur ya? Enggak, Bu. Enggak ya? Ada, Bu. Kalau ada tiba-tiba ada pertanyaan dipotong aja nggak apa-apa. Ya? Oke, Bu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kemudian kita masuk ke ekspresi boolean ya. Ekspresi boolean itu apa? Adalah deretan simbol ya yang mengandung yang pertama konstanta ya atau sejumlah variabel ya dan operasi boolean. Contohnya ekspresi boolean dengan 3 variabel x, y, z ya. Maka kalian lihat di sini ada y-nya, ada x-nya, ada x komplement, ada z gitu ya, dan juga mengandung konstanta. Konstantanya kalau di proposisi kemarin true false, kalau di sini adalah 0 1 gitu ya. Jadi ini yang contoh lengkapnya ini ya, ada variabel, ada operator dan ada konstanta. Kemudian yang kedua ini nggak ada konstanta. Ini bukan sama ya. Baris pertama ini apa hubungannya sama yang kedua? Nggak ada hubungannya. Ini hanya contoh terpisah. Ini contoh pertama, ini contoh kedua, ini contoh ketiga, dan ini contoh keempat ya. Jadi di sini mau ditunjukkan bahwa satu variabel pun itu adalah merupakan ekspresi boolean ya. Komplement pun juga gitu ya. Misalnya nanti z komplement ya, itu juga sudah merupakan ekspresi boolean. Jadi deretan simbol yang mengandung konstanta, sejumlah variabel dan operasi boolean itu ekspresi boolean. Nah, kemudian di poin ketiga ini kita tidak lagi akan menuliskan operator konjungsi dan disjungsi ya, tetapi kita akan menggantikan dengan dot untuk operator konjungsi. Konjungsi itu and atau mid ya, mid, bahkan bisa tanpa simbol apapun. Jadi nggak pakai simbol apa-apa bisa ya, itu untuk menggantikan simbol, untuk menggantikan mid ya atau and. Sedangkan simbol operator disjungsi atau join ya atau or digantikan dengan plus ya. Jadi sampai sini tolong diingat-ingat, kalau plus itu adalah or atau join. Kalau mid atau and itu nantinya diganti dengan titik saja atau tidak sama sekali. Jadi kalau saya nantinya di belakang-belakang kita akan menemui xy, itu artinya sebenarnya x.y atau xny atau x mid y atau x
konjungsi Y, seperti itu ya. Jadi kalau mid biasanya nggak ditulis apa-apa, jadi langsung variabelnya berurut gitu ya. Seperti ini ya. Ini sebenarnya di tengahnya ada dotnya atau ada konjungsinya gitu kan, ada konjungsinya atau ada midnya, tetapi nggak ditulis ya. Jadi seperti ini aja. Sedangkan OR bentuknya adalah plus gitu ya, tanda plus untuk menggantikan OR atau join atau disjungsi. Oke, seperti itu. Baik. Jika E adalah ekspresi boolean, ya, apa bedanya ekspresi boolean dengan fungsi boolean? Fungsi boolean itu sebenarnya juga ekspresi boolean gitu ya. Fungsi boolean itu hanya kita tambahkan di sini nama fungsinya dan daftar variabelnya, ya. Jika E adalah ekspresi boolean dengan n buah variabel x1, x2, xn, maka E didefinisikan sebagai fungsi boolean yang memetakan B ke dalam B, di mana nilai pada n pasangan ganda A1, A2 sampai dengan AN didapatkan dengan cara mensubstitusikan A1, A2 sampai dengan AN ya pada A1 pada X1, A2 pada X2 dan seterusnya sampai AN pada XN. Kalau ini kepanjangan boleh dibaca yang nomor 2. Fungsi boolean adalah ekspresi yang dibentuk dari variabel biner, operator biner yaitu plus dan dot, serta operator uner yaitu komplement. Ya, contoh dari fungsi boolean diantaranya adalah seperti di bawah ini. Misalnya fx sama dengan x, ini adalah fungsi boolean. Kemudian gxy ini adalah fungsi yang terdiri dari dua variabel yaitu xy sama dengan x komplement y plus xy komplement plus y komplement. Atau fungsi yang terdiri dari tiga variabel mxyz sama dengan xyz komplement. Itu adalah contoh-contoh fungsi boolean. Jadi bedanya sama ekspresi boolean, kalau ekspresi boolean itu yang belakangnya ini aja kan ya. Kalau fungsi boolean kita tambahkan nama fungsi dan daftar variabelnya, di mana daftar variabel ini kalau di sini kita berikan konstanta, maka dia akan menggantikan nilai-nilai variabel yang ada di sini nantinya, seperti itu. Itu fungsi boolean. Ya. Di fungsi boolean ini bisa kita nilai seperti halnya fungsi proposisi, bisa kita nilai kebenarannya menggunakan tabel kebenaran ya, seperti ini ya. Karena misalnya kita ambil contoh, fungsi booleannya adalah x komplement z ditambah x komplement y ditambah z komplement. Ini adalah fungsi yang terdiri dari tiga variabel yaitu x, y, dan z. Maka kita susun kolom 1, kolom 2, kolom 3 seperti biasanya. Kalau kalian biasanya pakai true false ya, true false. Sekarang memakai 0, 0, 0, 1, 1, 1 dan seterusnya, bergantian 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 dan seterusnya. Jadi sehingga didapatkan untuk setiap baris kombinasi dari nilai x, y, z ini tidak sama ya. Sampai kolom 3 ada pertanyaan. Ihsan, enggak? Kenapa, Bu? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum, Bu, masih paham. Belum ya? Oke. Ya masih paham ya, alhamdulillah. X komplement Z. Ada yang bisa menjelaskan kenapa nilainya 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0? Silahkan, ada yang bisa menjelaskan? Salah satu? Berapa baris? Satu baris saja, Bu. Ya, 3 deh. 3 baris. Oke, saya akan coba menjelaskan. Untuk x.z kita lihat x dan z yaitu 0.0 sama dengan 0, terus 0.1 dikomplementkan Nuryadi komplementkan dikomplementkan jadi berapa ini x-nya? Jadi 1. Iya. Jadi 1 didotkan dengan 0 jadi oh iya 0 ya. Ini kan tapi 1 ya jadinya. Terus next. Terus 0 komplementkan jadi 1
1 dot 1 sama dengan 1. Terus 1 dot 0 sama dengan 0. 0 Ini 1 jadinya ya? Iya. X komplement ya? Terus yang 0 1 dot 0 dikomplementkan jadi 0. 0 dikomplementkan jadi 1. Oh iya. Oke, yang ini kan? Iya, yang baris keempat, Bu. 0 baris keberapa sekarang? Baris keempat? Iya. 0 dikomplementkan jadi 1. Terus 1 dot 1 sama dengan 1. Iya. Ya, seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan, ini X-nya adalah X-nya yang baris kelima yang semula 1 dikomplementkan 0, 0 dot 0, 0, 1 dikomplementkan 0, 0 dot 1 adalah 0, 1 dikomplementkan dan seterusnya. Kemudian X komplement Y dengan cara yang sama, saya rasa nggak ada masalah. Z komplement ini tinggal kebalikan dari Z. Kalau 0 ya 1, kalau 1 ya 0. Kemudian yang kolom terakhir kita joinkan. Join itu OR ya, memakai tanda plus. Kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam kita joinkan atau kita OR-kan. Ya, OR itu apa syaratnya? Salah satu ada yang 1, maka dia 1. Dia baru 0 kalau tiga-tiganya 0. Jadi 0 apa ini? 0 plus 0 plus 1, 1 bukan berarti dijumlah ya. 1 plus 0 plus 0, 1. 0 plus 1 plus 1 sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, di baris yang menghasilkan 0 ini karena ketiga-tiganya 0, 0 plus 0 plus 0, 0. 0 plus 0 plus 1, 1, 0 plus 0 plus 0, 0 ya. Jadi sampai di sini hasilnya ya, nilai kebenaran dari fungsi boolean itu adalah seperti ini ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai memberikan nilai kebenaran dari fungsi boolean dengan menggunakan tabel kebenaran. Ada pertanyaan? Jelas ya semua? Iya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ihsan juru bicaranya ya? Daripada sepi, Bu. Iya, San. Iya. Semoga nggak tidur ya, San, yang lain. Kayaknya nggak sih. Memperhatikan. Hadir, Bu. Fokus sekali, Bu, fokus. Kenapa? Mandi. Oh. Fokus kali, Bu. Lutfi mana nih, Lutfi? Ada, Bu. Ada suara. Belum mandi, Bu. Siapa yang belum mandi? Saya juga, Bu. Oh, ngaku ya. Dava belum mandi, Pak. Dari kemarin, Bapak, Bu. Oh, dari kemarin. Dari kemarin. Saya juga sama, Bu. Mandilah, itu bagian dari mencegah apa? Menjaga kebersihan. Pemborokan air itu benar, Bu. Jaga kebersihan kamar mandi. Jaga kebersihan kamar mandi. Dengan tidak mandi ya. Iya. Ini apa? Silahkan sambil absen biar nggak ngantuk. Silahkan kalau mau nulis apa di chat. Iya. Bu. Nama sama name-nya aja ya. Iya. Silakan Nama kita ya? masuk ke fungsi boolean. Fungsi boolean ini tidak unik. Artinya apa? Dua buah fungsi yang ekspresi aljabarnya berbeda mungkin saja merupakan dua buah fungsi yang sama. Misalkan F1 dan F2 adalah ekspresi dari suatu fungsi boolean, F1 dan F2 dikatakan merupakan fungsi yang sama jika keduanya memiliki nilai yang sama pada tabel kebenaran untuk setiap kombinasi variabel-variabelnya. Intinya kita dulu udah pernah kan belajar ekuivalen gitu ya. Satu fungsi proposisi ekuivalen dengan proposisi yang lain. Itu kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kalau urutan true false-nya sama, maka kita simpulkan bahwa dua fungsi proposisi tersebut adalah ekuivalen. Begitu juga dengan fungsi boolean. Sama, secara logika sama.
Jadi kita kalau disuruh membuktikan apakah fungsi boolean 1, F1 dan F2 itu sama dengan menggunakan tabel kebenaran, ya tinggal kalian uraikan. Kemudian hasil akhirnya jika urutan 0 dan 1-nya sama, maka bisa disimpulkan bahwa F1 dan F2 itu adalah sama gitu ya, merupakan dua buah fungsi yang sama. Oke, ini contohnya. Fx yz sama dengan x komplement y komplement z ditambah x komplement yz ditambah xy komplement, dan ada fungsi gx yz sama dengan x komplement z plus xy komplement. Di sini tidak saya berikan step-stepnya sampai menghasilkan ini. Nanti boleh dicoba, kalau ada salah bisa ini kan ya, disampaikan gitu ya. Silakan dites, hasilnya adalah sama ya, hasilnya sama nih ya. Nanti bisa dicek ya. Ini kalau di kelas sih saya suruh ngerjain yang kolom 4 dan kolom 5-nya itu sampai dapat segitu gimana gitu kan. Tapi kalau di sini ya kita tapi tolong dicoba gitu ya, sambil berlatih mencari nilai kebenaran ya. Urutannya sama ya. Di sini ingin menunjukkan bahwa dua fungsi itu dua fungsi yang berbeda bisa memiliki nilai kebenaran yang sama. Dengan demikian dua fungsi tersebut dianggap sebagai dua buah fungsi yang sama gitu ya. Kalau sudah, kita masuk ke fungsi komplement. Fungsi komplement dari suatu fungsi f, yaitu f komplement, dapat dicari dengan menukar nilai 0 menjadi 1 dan nilai 1 menjadi 0. Ada dua buah cara atau tools yang digunakan untuk mencari fungsi komplement. Yang pertama dengan hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu seperti apa? X1 plus X2 komplement ya, sama dengan X1 komplement dot X2 komplement. Atau X1 dot X2 komplement itu sama dengan X1 komplement ditambah X2 komplement. Ini kita terapkan untuk mencari komplement dari sebuah fungsi. Ini biasanya di ujian atau di kuis pasti ada mencari fungsi komplement. Contoh, kita punya fx yz sama dengan x dalam kurung y komplement z komplement ditambah yz. Maka f komplement x yz sama dengan ya, ini satu fungsi ini kita komplementkan. Oke. Kemudian kita bagi dua. Perangkai utamanya adalah pada di sini, yang membagi dua suku ini adalah di sini ada dot sebenarnya ya. Di sini ada dot, kemudian ya, di sini ada dot. Dot ini kalau kita komplementkan berubah menjadi plus. X-nya itu satu variabel tersendiri, X komplement ini satu kurung, ini dianggap satu variabel, makanya segini kita komplementkan. Nah, ini masih bisa diuraikan gitu kan ya, belum selesai. Kemudian ini kita komplementkan dengan perangkai utamanya adalah tanda plus ini adalah satu variabel dan ini adalah satu variabel ya, sehingga ini komplement y komplement z komplement dalam kurung dikomplementkan, plusnya berubah menjadi dot, yz-nya itu satu variabel tersendiri kita komplementkan. Sampai sini pun belum selesai ya. Sekarang ini kan dikomplementkan belum atomik ya, belum sendirian. Ini menjadi y komplement dikomplementkan lagi menjadi y, hukum komplement tadi ya, atau involusi. Dotnya menjadi plus, z komplementnya dikomplementkan lagi menjadi z ya. Ini masih tetap karena dia kan nggak dikomplementkan, yang dikomplementkan kan dalam kurung ini. Kemudian yang ini juga belum selesai kita komplementkan menjadi y komplement, di sini dot harusnya menjadi plus, z komplement, seperti itu ya. Itu hasilnya, dari sini udah selesai seperti itu ya. Itu hasil dari komplement fungsi x, y, z ya. Mana ya? Kemudian yang kedua ya, dengan prinsip dualitas. Yang pertama adalah cari dual f lalu komplementkan setiap literalnya. Contohnya fx yz, x dalam kurung y komplement z komplement ditambah yz ya. Ditanyakan komplementnya.
yang pertama, langkah pertama adalah cari dual F-nya. Apa tadi dual? Yaitu yang dot kita ubah menjadi plus, X plus, ya, dalam kurung Y komplement, di sini dot menjadi plus, Z komplement, dalam kurung di sini plus menjadi dot, Y, di sini ada dot menjadi plus Z, ya. Kemudian komplementkan setiap literalnya menjadi X komplement ditambah Y ditambah Z, ya, dot Y menjadi Y komplement ditambah Z komplement. Inilah hasilnya. Hasilnya sama dengan yang tadi, ya. Hasilnya sama dengan yang tadi. Menurut kalian mending yang cara pertama atau cara kedua nih? Lebih mudah yang mana? Mendingan yang kedua. Kalau menurut saya mending yang kedua, Bu. Iya, banyak kan merasa lebih mudah cara yang kedua, gitu ya. Dua. Ya.